Everybody wants something. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Shawnee Wiz, got this bitch jumping. 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sehat semua ya. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita mulai dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini siapa yang tidak hadir hari ini? Sumanto, Mana Sumanto? bilang keluar, Hah? balik betul, Yang betul. ya Pak, izin tadi. Minggu depan disuruh masuk ya. Ya, Pak. Oke. Di sini siapa yang masih ingat minggu lalu kita membahas tentang apa? Tentang sholat Jumat, Tentang sholat Jumat. Ada yang bisa dijelasin mengenai tentang sholat Jumat? Singkatnya saja. berbagi Quran itu dilaksanakan pada hari Jumat. Dan sholat Jumat ini diwajibkan bagi laki-laki yang sudah balik, yang sudah merdeka, berolahraga, tidak gila. Oke. Ini untuk minggu ini, kalian tahu kita akan belajar tentang apa minggu ini? Jadi minggu ini kita akan belajar mengenai tentang hujan deras. Ada yang tahu hujan deras itu seperti apa? Dari jalan, Kerja bangunan. Jadi minggu ini kita akan membahas 4 poin. Yang pertama itu menjelaskan pengertian apa sih itu kerja keras. Yang kedua, membiasakan perilaku kerja keras dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, melafalkan dalil perilaku mengenai kerja keras. Dan yang terakhir itu menjelaskan hikmah mengenai kerja keras. Selanjutnya, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, setelah mendengarkan penjelasan dari Bapak, Bapak harap kalian bisa menjelaskan kembali mengenai pengertian dari kerja keras dengan baik dan benar. Yang kedua, setelah kalian lihat video yang Bapak punya di depan, Bapak harap kalian dapat membiasakan perilaku kerja keras dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Yang ketiga, setelah memperhatikan penjelasan Bapak nanti, Bapak harap kalian dapat mendapatkan dalil mengenai kerja keras. Dan terakhir itu setelah pengamatan poin yang Bapak ambil dalam di depan, Bapak harap kalian dapat menjelaskan hikmah mengenai kerja keras. Bisa dipahami tujuan pembelajaran kita hari ini? Apa saja tujuan pembelajaran kita hari ini? Pengertian kerja keras. Ada yang dikatakan betul Pak. Yang kedua hikmah kerja keras. Hikmah kerja keras. Yang ketiga barokah kerja keras. Barokah kerja keras. Yang keempat oke, itu ya. Jadi langsung saja kita masuk pada materi pengertian kerja keras. Apa sih yang dimaksud dengan kerja keras itu? Jadi kerja keras itu bermakna melakukan sesuatu kegiatan, baik itu dalam mencari nafkah atau yang lainnya,
bersungguh-sungguh dan jadilah itu yang dinamakan kerja keras dengan cara yang bersungguh-sungguh. Tidak juga untuk mencapai sebuah harapan, tujuan atau impian yang maksimal disertai dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kepentingan dunia maupun akhirat. Jadi hakikatnya kerja keras itu adalah harus disertai dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya semata mengejar kenyamanan duniawi saja, tetapi harus disertai dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan disertai tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita yang bekerja keras itu akan dimudahkan. Dan selanjutnya membiasakan perilaku kerja keras. Jadi perilaku kerja keras di sini dulunya itu sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dia mencontohkan kerja keras itu dalam hal apa? Beliau itu mencontohkan dalam hal bahwa beliau itu tidak hanya menghabiskan waktunya itu untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala saja, akan tetapi beliau menghabiskan waktunya itu dengan bekerja keras dakwah baik di Makkah maupun di Madinah. Kan waktu Rasulullah berdakwah itu ada dua kota yang Rasulullah tempati. Pertama itu kota Makkah dan Madinah. Jadi berdasarkan hal tersebut, maka kita akan dapat mencontoh daripada perilaku Nabi Muhammad SAW yang tadi untuk membiasakan perilaku kerja keras dan tidak boleh berimajinasi atau bergantung kepada orang lain dengan cara meminta-minta. Jadi kita itu hidup tidak boleh bergantung kepada orang lain. Kita harus mempunyai sifat kerja keras dan tidak meminta-minta kepada orang lain. Karena hal tersebut sudah dicontohkan oleh Rasulullah dalam hal berdakwah, bekerja keras dan lain-lainnya. Yang selanjutnya itu kita akan membahas mengenai dalil perintah kerja keras. Kalian tahu dalil perintah kerja keras itu bagaimana? Siapa yang jadi ayat tersebut juga merupakan dasar hukum bagi orang yang berperilaku kerja keras. Tidak hanya itu, ada ayat lain yang juga menjelaskan mengenai perintah kerja keras. Jadi pada dahulu itu Islam itu sudah mendidik umatnya untuk memiliki yang namanya sifat kerja keras. Kita itu sebagai umat Islam itu harus pandai-pandai memanfaatkan waktu, dan tidak bermalas-malasan masa kita hidup. Jadi dalil yang mendorong manusia itu untuk bekerja keras itu terdapat dalam surah Az-Zumar. Ayat berapa ada tahu? Surah Az-Zumar ayat 39. Mana ayatnya? Yaitu kul ya qaumi amalu ala ma kana bikum ni'mani fasawfa ta'lamun. Yang artinya, hai kaumku, berjalan sesuai dengan katamu. Sesungguhnya aku akan bekerja pula, maka hendak kamu akan mengetahuinya. Jadi dari ayat tersebut sudah jelas bahwa Allah itu memerintahkan kita untuk selalu bekerja keras. Karena apa? Karena dengan begitu Allah juga akan bekerja keras dalam
pertolongan kepada hambanya di suatu saat nanti pada pengizaban ya di yang terakhir itu hikmah kerja keras. Ada yang tahu hikmah dari kerja keras? Ada yang tahu? Tidak coba. Oke lah, saya tahu. Hasil kerja bapak kerja. Jadi ada beberapa hikmah kerja keras. Yang pertama itu ketika kita kerja keras, maka kita secara tidak langsung akan disukai Allah Subhanahu Wa Taala. Hal tersebut sudah terlihat jelas dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala surah An-Nisa ayat 95. Jangan apa ya? Yang mana ayatnya itu wafaqallahu al-mujahidina ala aydina ajran azima. Yang artinya dan Allah memberikan orang-orang yang berjihad di atas orang yang hidup dengan pahala yang besar. Yang kedua yaitu dengan kita bekerja keras maka kita tidak akan mudah berpuasa dalam mengejar sesuatu yang kita inginkan. Yang ketiga, kita akan selalu menemukan jalan kita dalam keadaan susah. Jadi ketika kita berada dalam suatu keadaan yang susah, maka kita langsung diberikan jalan mudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, kita akan merasa sayang ketika waktu kita itu berbuat secara berteman-teman. Jadi usahakan waktu kita itu habiskanlah dengan hal-hal yang bermanfaat, bukan hanya habis secara berteman-teman. Yang kelima itu berpeluang besar untuk meraih kesuksesan. Jadi dengan bekerja keras kita akan mendapatkan peluang besar untuk meraih kesuksesan. Apa? Kita akan berpeluang besar untuk meraih kesuksesan. Nanti kau tanya. Yang terakhir, dengan bekerja keras kita akan lebih memberikan harga diri dan percaya diri terhadap apa yang kita lakukan. Lebih memiliki harga apa? Harga diri dan harga mati. Yang bertanda. Lebih memiliki harga diri dan harga mati. Dan percaya diri. Itu yang dapat Bapak jelaskan. Selanjutnya kalau kita halaman 77 dipelajari terlebih dahulu ya. Ada satu-satu. Bapak kasih waktu 6 menit. Belajar itu. Belajar. Nanti Bapak tanya, oh enggak tahu. Buka halaman 77. Buka. Udah buka belum? Halaman 77. Belajar dulu ya. Nanti Bapak akan tanya satu-satu. Kalau tidak tahu, Bapak dan sini ya. Kita pelajari. Bapak kasih waktu 10 menit lah.
Kalau mempelajari lebih jauh ya, bawahnya, waktunya 10 menit. Tanya dulu. Ada hadiah tak, Pak? Waktunya tinggal 5 menit. Waktunya tinggal 5 menit ya. Masih ada waktu untuk mempelajari. Masih ada 5 menit waktunya ya. Dan masih ada waktu 4 menit. Masih tinggal 4 menit ya waktunya. Akan dipelajari dengan baik. Biar ketika nanti bapak tanya, kalian bisa menjawab dengan baik dan benar. Karena itu merupakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Jika tujuan pembelajaran kita hari ini tidak dapat, maka bapak rasakan kita hari ini bisa mendapat tujuan pembelajaran kita dengan hasil yang maksimal ya. Jadi saya ulangi sekali lagi. Tujuan pembelajaran kita hari ini itu ada 4. Yang pertama, kalian harus mengetahui mengenai pengertian kerja keras. Jadi itu nanti yang membatalnya ya. Yang kedua, kalian harus bisa mengetahui bagaimana cara membiasakan perilaku kerja keras. Yang ketiga, kalian harus bisa melafalkan dalil mengenai perilaku kerja keras. Yang terakhir, kalian itu harus bisa menjelaskan hikmah mengenai kerja keras. Itu ya 4 poin ya yang harus kalian ketahui nanti. Siap. Ya, waktunya 3 menit. Saya ada waktu 3 menit untuk baca-baca dulu. Minggu depan kita tidak masuk ya. Minggu depan kita tahun baru. Kita pulang kampung dulu ya. Minggu depannya lagi. Masih seperti biasa ya. Jangan sampai ada yang tidak masuk. Di sini mana? Minggu depannya lagi masuk semua ya. Iya, Pak. Kalian sama teman-teman yang lain. Iya, Pak. Minggu depan kita libur. Iya, Pak. Nanti kita harus masuk. Iya, Pak. Karena minggu depan lagi kita ditukar pertemuan terakhir. Iya, Pak. Dan minggu depan lagi Bapak akan keluarkan nilai kalian semua. Iya, Pak. Terima kasih banyak Bapak. Tidak bisa menjawab hari ini. Nilainya ini. Ini nama dua. Pak. Oke, waktunya sudah habis. Bapak akan menanyakan pertanyaan satu-satu. Yang saya Pak. Jadi itu ya poinnya apa ya yang akan Bapak tanyakan ya. Selesai. Oke. Sekarang ini terlebih dahulu. Jangan Pak nanti.
Undang mandiri bukan. Kerja keras. Selesai? Sudah Pak, sudah. Kamu sudah baca ya? Belum Pak. Bisa jelaskan sedikit mengenai pengerjaan kerja keras? Kamu? Pengerjaan kerja keras. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengerjaan kerja keras. Di mana Bapak telah menjelaskan dari beberapa menit tadi kebiasaan. Di sini menurut saya itu kerja keras ini ahlak yang terpuji dalam pandangan sesama manusia, Pak. Misalnya ketika kita diamanai suatu tugas dapat diharapkan mencapai hasil yang dimaksimalkan sehingga lebih bersemangat untuk kita bekerja keras. Sedangkan ada 3 manfaat di sini dari kerja keras, yakni yang pertama kita dapat meraih mimpi dengan bekerja keras tersebut. Yang kedua di sini dapat memenuhi semua keinginan kita. Yang ketiga yakni di sini mendapatkan rezeki. Sementara yang terakhir adalah lebih siap untuk bersaing di dunia maya ini. Seperti itu. Baik, terima kasih atas jawaban. Siapa namanya? Muhammad Widianto. Pertanyaannya sangat memuaskan ya. Ya, walaupun masih ada sedikit kurang. Jadi Bapak bisa terima. Yang kedua, tolong jelaskan mengenai membiasakan dalam bekerja keras. Tahu siapa namanya? Siapa? Tanya, silakan. Jelaskan mengenai membiasakan dalam bekerja keras. Silakan, Raja. Baik. Untuk membiasakan perilaku kerja keras di sini adalah cara untuk mendorong diri sendiri untuk bekerja keras. Pertama, fokus pada tujuan. Salah satu penyebab mendorong untuk diri sendiri adalah merasa yakin pekerjaan yang akan merasa berat saat bekerja keras. Kemudian berkumpul dengan pekerjaan kerja keras, kemudian mempermudah pekerjaan, dan kemudian bersikap positif. Oke, terima kasih. Jawabannya sangat memuaskan. Selanjutnya, tolong berikan dalil mengenai kerja keras. Tahu siapa namanya? Siapa namanya? Sulaiman. Dalil mengenai perintah kerja keras. Tadi yang telah disebutkan Bapak mengenai dalil kerja keras yaitu salah satunya yaitu menjadi wadah. Yang lain. Yang tadi sudah dijelaskan. Yang lain. Yang lain. Masa normal jadi semua. Yang lain. Mampu ada kayak gitu. Yaitu di Al-Quran surah Al-Qamar. Ayatnya ada Pak. Tanjur mengkola, tanjur menggila. Betul sekali. Ya bisa berulang. Tanjur mengkola, tanjur menggila. Ini ya. Oke. Dengan demikian, Bapak pastikan kalian sudah memahami pelajaran ini dan sudah mencapai tujuan pelajaran hari ini dengan maksimal. Jadi sekian pembelajaran kita hari ini. Sebelum itu ingatkan pada kawan-kawan minggu depan kita dulu. Masuk. Minggu depan kita masuk.
saja. Kurang lebihnya Bapak minta maaf.